wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fi kitabihil karim qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur bila bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, serta nikmat panjang umur, yang alhamdulillah karena nikmat nala kita bersama-sama kumpul, duduk bareng, ngopi bareng, ngudut bareng, ngaji bareng di musola Al-Furqan ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama-sama di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam yang telah membawa umatnya bila zulumati ila nur, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah seperti sekarang ini, yang alhamdulillah berkat wasilah beliau kita tahu mana hak dan mana yang batil, kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar kita semuanya bersama-sama dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin mukarram yang saya hormati, pertama Ketua DKM Musola Al-Furqan Bapak Saih Ane, yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RW Ladizola, Bapak RT Raya, serta Ketua PK Golkar, alhamdulillah hadir Bapak Jerry, serta tokoh pemuda, pemudi, bapak-bapak, budak buti, untuk bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya kepada jamaah semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, bahwa apabila seorang mukmin tahu mukmin tahu mukmin itu orang yang beriman, ya, mukmin itu orang yang beriman. Nanti ditanya mukmin nggak tahu, ngaku iman, ngaku Islam, pasti giliran ditanya mukmin apa, enggak tahu gitu. Apabila ada seorang mukmin kemudian selama 40 hari tidak mau duduk dengan ulama,
tidak mau ngaji dengan ulama selama 40 hari dan tidak mau mendatangi majelis taklim, itu hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau hati kita sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis jangankan dosa-dosa kecil, dosa besar pun akan kita perbuat. Kenapa? Karena hati kita sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, hati kita dikunci sama Allah. Jangankan kita ya melaksanakan ibadah, ya dosa besar pun akan kita lakukan karena hati kita sudah tergelap. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita ngumpul bareng, kita duduk bareng, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng. Insya Allah berikutnya kumpulnya kita di musola yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul pernah berkata, barang siapa yang duduk di majlis taklim, la tamasya, tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, tidak menulis, hanya mendengarkan saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala seperti bersedekah 1000 kuda. Alhamdulillah, duduknya doang, itu baru duduknya doang. Ya. Duduk doang, datang ke sini, duduk cuma mendengarin, pahala kita sudah seperti bersedekah 1000 kuda. Alhamdulillah. Coba satu kuda berapa duit? Satu kuda berapa duit? Boro-boro kuda nih, besok kita akan datang bulan apa? Bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah biasanya ada kurban. Kita beli sapi kira-kira mampu kayak belum tentu mampu. Tapi duduknya kita di majlis taklim, di mushola, mendengarkan ilmu Allah, hikmah-hikmah Allah, dicatat oleh Allah kita sudah mendapatkan 1000 daripada pahala sedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih pemuda, pemudi, bapak-bapak, pada malam ini semuanya kumpul. Niatnya cuma satu, mengukurkan kewajiban kita. Wajib nyari ilmu, tapi bisanya tidak wajib. Ingat, wajib nyari ilmu, bisanya tidak wajib. Coba kalau seandainya Allah wajibkan kita bisa, ternyata kita butuh ilmu. Mau ngoceh butuh ilmu, mau masak butuh mau ngajar butuh mau nyupir pun juga butuh ilmu. Karena kalau orang punya ilmu, insya Allah hatinya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini anak-anak kumpul, ya, bapak-bapaknya juga kumpul, ya, bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya anak-anak PRT, PRW, ya, ngaji mengaji, tapi masih aja tetap, ya, kadang-kadang yang begitu. Namanya anak-anak suka kebawa, apalagi di masa pandemi, ya, belajar ngaji sementara di rumah melalui internet semua. Coba kalau kita perhatikan, Pak, anak kita lebih banyak pegang HP, bahasanya katanya ngerjain tugas, padahal mah main game. Masya Allah itu, ya. Makanya kita duduk, kita bareng, kita kumpul tiap malam Sabtu, tiap malam Senin, kumpul di sini. Sebab orang yang duduknya saja, mendengarkannya saja, kata Rasul, kun aliman, jadilah kamu seorang pengajar, au muta'aliman, atau jadi orang yang diajar, au mustami'an, ataupun jadi orang yang mendengarnya atau mendengarkan. Ini mah ngajar kagak, ya.
belajar kagak, ngaji kagak, terus mendengarkan juga kagak, patuh nikah. Maka jangan sampai jadi orang yang keempat, rusak kita, berarti kita termasuk orang bodoh. Nah, untuk kita jamin, sebab kita sholat butuh ilmu. Orang yang sholatnya tidak memakai ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang sholat yang pakai ilmu ditolak oleh Allah. Ya, kita udah capek-capek, ya, tapi sholat kita nggak pakai ilmu, itu ditolak. Ya, mardudatun la tuqbalu, ditolak. Ya, ditolak. Makanya seperti apa? Nah, di sini kan ada sholat berjamaah, ya, maghrib, isya, subuh, ya, terus johor masing-masing karena kerja sibuk, asar juga sama. Kita nggak bisa datang ke musola, sholatnya berjamaah begitu. Kalau misalnya nggak ada imam, udah sendiri aja, ya. Apalagi kemarin masa pandemi kita, ya, masa pandemi di mana masjid semuanya ditutup, musola semuanya ditutup. Itu yang nyelenehnya kadang orang yang pernah ke masjid ke musolanya paling gede duluannya itu, ya. Padahal udah giliran dibuka mah, adem aja, begitu ya. Jadi sholat butuh ilmu, ya. Jadi jangan sampai sholat kita capek-capek, baca Quran kita, kemudian apa? Baca Quran kita, wirid kita tidak diterima, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis taklim ini kita dapat beberapa karunia atau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah kasih kita rezeki yang halal. Kalau kita mau duduk di majelis ilmu, Allah kasih kita rezeki yang halal, ya. Rezeki kita, saya ngaji mulu, saya sholat mulu, tapi kok rezeki saya sesat mulu? Ada yang gitu? Ada. Berarti sholatnya kita nggak pakai ilmu. Rezeki tidak perlu banyak, sedikit tapi berkah. Apa itu berkah? Sedikit ada cukupnya, banyak ada sisanya. Itu rezeki yang berkah. Selain itu rezeki apa lagi? Rezeki itu banyak. Rezeki kita dikasih kesehatan sama Allah, rezeki kita dikasih pekerjaan sama Allah, rezeki kita dikasih istri yang solehah, rezeki dikasih sama Allah anak yang soleh dan solehah. Itu sama saja. Itu yang pertama tuh keuntungan kita duduk di majelis taklim. Yang kedua apa? Yang kedua ketika kita melewati jembatan Shiratul Mustaqim, kalbartil khatib, seperti kilat yang menyambar, jeder, begitu bunyi kita sudah ada di pintu surga. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kilat ada nggak yang bunyinya santai, jelek? Ada nggak? Nggak ada. Sama seperti bunyi petasan, dahulu itu antara masjid dan maghrib, di tengah-tengahnya itu neraka, kemudian di tengah-tengah jembatan Shiratul Mustaqim seperti rambut yang dibelah 7. Itu tergantung amal kita. Ada yang tinggal 1 jengkal lagi mau sampai itu jatuh juga. Karena apa? Karena kuota amal ibadahnya habis. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita nih pakai akal, secara akal loncat aja ya. Tinggal sejengkal lagi loncat aja ya. Kalau secara akal itu tinggal sejengkal lagi mau nyampe ke pintu surga nggak jadi karena kuota amal kita habis tuh. Ada yang seperti kilat menyambar, begitu datang, ya, begitu datang di jembatan langsung tiba-tiba ada di depan pintu kapal khatib, cepat langsung sampai. Alhamdulillah. Siapa? Orang yang mau duduk di majelis
ilmu. Tuh ya, nggak ada petasan bunyinya tuh. Tam, kalau petasan bunyinya kira-kira kenceng apa pelan? Ada nggak yang bunyinya begini? Ada nggak? Nggak ada, jelas begitu. Itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, ketika amal hisab kita diberikan, buku kita diberikan, Allah kasih tangan kanan yang kita ambil, buku catatan yang kita ambil. Alhamdulillah, coba tuh enaknya begitu kita di absen, nanti kan kita dikumpulkan semuanya di padang mahsyar ini. Dikumpulkan kapan? Wallahu a'lam. Pokoknya kita kumpul, gambarannya sudah dijelaskan di dalam keterangan. Kita semuanya kumpul dalam keadaan telanjang semuanya, dalam keadaan telanjang. Dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad semuanya kumpul, ya, kumpul bareng, ya. Dihisab amal kita tuh, kita dipertontonkan ketika kita hidup di dunia, dipertontonkan seperti kita melihat layar tancap, gambarannya seperti itu. Umpamanya absen Bapak RT hadir, kalau selalu gitu, ya. Langsung Pak RT tuh lihat gambarannya dari pertama kali dilahirkan sampai meninggal dunia, itu lihat keseharian Pak RT itu ada semuanya. Pak RT makan bakwan 1,